Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Shabbat Shalom. Pujikan nama Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yohanes Nahwai, atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh membagikan firman Tuhan di pada minggu kita di sesi kedua dan juga nanti ketiga dan keempat. Suatu kehormatan tentunya yang diberikan oleh beliau kepada saya. Dan terima kasih kepada para penatua diaken, para hamba-hamba Tuhan serta seluruh jemaat GBI Mawar Saron Jakarta di tempat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala kami, Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Rina Nahwai juga yang sudah mempercayakan saya hari ini. Saya akan perkenalkan diri saya, sekalipun mungkin sudah ada sebagian yang sudah kenal. Ada pepatah Indonesia berkata, kenal maka sayang, tak kenal maka kenalan. Saya dengan Torkis Nababan, dari marganya saudara tahu itu orang apa? Orang Buatak saudaraku, puji Tuhan. Saya asli dari Siborong-Borong, saudara mungkin tahu ya. Siborong-Borong itu ada di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, perbatasan dengan Belgia dan Toronto. Balige dan Tarutung maksudnya. Puji Tuhan. Saya tentu dikaruniai Tuhan, seorang istri dari Manado. Dan Batak Manado, akhirnya lahirlah anak kami jadi Batman saudara. Batak Manado. Puji nama Tuhan, anak kami sudah kelas 3 SMP dan sudah bersama dengan kami juga melayani dalam pelayanan musik drum. Terpujilah nama Tuhan dan kami dipercaya melayani di cabang yang ada di Jonggol. Mungkin orang tahu Jonggol itu di mana? Itu adalah Jonggol adalah Bethlehemnya Indonesia. Karena itu kota kecil tapi sekarang itu kota yang dinikmati, disukai banyak orang. Orang bilang dulu Jonggol itu tempat jin buang, berarti pernah ke sana, buang ke sana. Haleluya. Ya, jadi itu luar biasa, kami dipercaya di kompleks perumahan Citra Indah dan oleh anugerah Tuhan jemaat yang kami gembalakan kurang lebih sekarang sekitar 1.100 jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Mungkin di sela-sela khotbah ini saya akan nanti ceritakan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami, bahwa Tuhan yang disembah oleh jemaat Tuhan di tempat ini adalah Tuhan yang hidup juga yang kami sembah di sana. Saya percaya kalau Bapak Gembala kita yang pertama dan yang kedua bisa membangun gereja Tuhan di tempat ini, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati gerejanya di Jonggol. Katakan amin. Puji nama Tuhan, itu perkenalan singkat saya. Kita akan hari ini sama-sama diberkati Tuhan. Tentu Bapak Gembala kita sudah membahas bagaimana serial khotbah yang sudah disampaikan, di mana 13 pencuri kelimpahan. Di minggu yang lalu sudah dibahas. Serial yang kedua adalah ketakutan akan masa depan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena hari ini kita akan melanjutkan serial yang ketiga, yang dimana di pembatas Alkitab kita ditulis adalah perbandingan diri. Coba ucapkan 2-3. Nah, perbandingan diri ini adalah masuk dalam serial yang pertama dari 5 level yang akan dikhotbahkan ke depan, di mana level yang pertama ini bicara tentang sesuatu yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang sering kita rasa, hal-hal yang sering kita alami yang di luar kendali kita, sehingga orang menjadi mudah khawatir, orang menjadi takut dengan masa depannya, sehingga karena itu suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Karenanya Bapak Ibu sepanjang 3 bulan ke depan ini akan menolong kita supaya kita semua jemaat GBI Mawar Saron mengalami pemulihan secara bertahap. Supaya apa? Ketika kita sudah dipulihkan, kita semua akan mengalami kelimpahan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk memberikan kelimpahan kepada kita semuanya. Karenanya di tahun 2027 nanti kita sudah dipersiapkan seperti mana di roadmap gereja kita. Kalau 2026 tahun kelimpahan, lalu 2027 tahun multiplikasi, yaitu tahun pelipat gandaan. Setelah seseorang mengalami kelimpahan, lalu orang itu mengalami pelipat gandaan. Yang satu bisnisnya bertambah jadi 2, yang 3 bisnisnya bertambah jadi 4. Bahkan semua akan mengalami terobosan dalam hal keuangan. Katakan amin. Semua ditambah-tambahkan Pak, kecuali istri kita. Katakan amin. Haleluya. Jangan sampai nanti dibilang kalau begitu Pak berarti istri saya bermultiplikasi. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Sehingga 2028 kita siap masuk menjadi tahun warisan, yang dimana tahun Yobel emas gereja kita berulang tahun yang ke-50. Jadi kita saudaraku selama 3 tahun temanya sudah dikasih tahu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat gereja Tuhan di tempat ini.
Karena Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke khotbah, jangan lupakan saudaraku untuk kita masuk ke sana, deklarasi iman kita, menyongsong tahun Yobel gereja kita yang ke-50. Kita boleh bersama-sama dulu mengucapkan deklarasi kita bersama-sama. Dari kata dari kosong menjadi penuh. 2, 3, dari kosong menjadi penuh, dari gagal menjadi berhasil, dari usaha manusia menjadi mujizat Tuhan. Kita diajari mendeklarasikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mendeklarasikan itu adalah alkitabiah, memperkatakan. Di Alkitab berkata, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka itu akan beranjak. Artinya ada kuasa dalam perkataan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kata-kata itu adalah doa. Sebelum kita mengalami terobosan dalam hal kelimpahan, Tuhan mau melatih kita supaya kita sama-sama hari ini belajar memperkatakan kata-kata berkat. Jangan lagi bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya dipromosikan Tuhan? Kerjaan saya begini-begini saja, usaha saya begini saja. Apakah mungkin dolar naik nanti bagaimana? Biasanya begini, sekalipun dolar naik berkatmu juga ikut naik. Katakan amin. Kalaupun harus rupiah melemah, imanmu tidak boleh lemah. Makanya banyak memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Selalu belajar memperkatakan iman. Supaya apa? Hatimu bergembira. Kalau ada masalah langsung bernyanyi saja. Minimal lagunya MBG mari bergembira. Katakan amin. Iya saudaraku. Belajar kita hari ini memperkatakan perkataan firman. Karena seringkali setan datang mencuri kelimpahan kita. Karena kita tidak lagi mendeklarasikan. Makanya kita bersyukur sedang dilatih kita untuk kita belajar memperkatakan. Kalau engkau ada yang sakit hari ini berkata, Tuhan kalau dokter mengobati, tapi Tuhan sanggup menyembuhkanku. Itu deklarasi, Pak. Tapi banyak orang selalu berkata, enggak mungkin lah. Mana mungkin bisa, Pak. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dimana Tuhan tidak lagi hanya memberkati dengan 2 telapak tangan kita. Tapi Dia yang punya kerajaan sorga dan bumi. Dia sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau engkau percaya Tuhan kita hidup, mulai harus deklarasikan. Aku yang mengalami rasa kosong akan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan diberkati oleh firman Tuhan dalam serial-serial khotbah. Di mana serial yang pertama sudah diajarkan tentang kekhawatiran. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang hari-hari ini takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Setan tiap hari meneburkan kekhawatiran. Karena dia tahu kalau orang Kristen sudah khawatir, semangatnya sudah habis. Makanya dalam Matius pasal 6 dijelaskan, jangan kamu khawatir. Sampai Tuhan buat kita belajar dari burung di udara. Bayangkan Bapak Ibu kita diajar Tuhan, jangan kamu khawatir. Pandanglah burung di udara yang tidak menabur tapi Tuhan kasih makan. Pandanglah bunga bakung di ladang yang tidak memintal tapi Tuhan dandani. Apalagi jemaat GBI Mawar Saron. Allah yang memberkati engkau, Allah yang memilih engkau dan saya. Berarti Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Resesi boleh terjadi tapi anak-anak Tuhan akan mengalami resesi. Resepsi yang terbaik buat kita semuanya hari ini. Karena ada banyak orang-orang hari-hari ini khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan kehidupannya, khawatir dengan keluarganya. Segala sesuatu dikhawatirkan. Saudara tahu, salah satu musuh pertumbuhan rohani adalah kekhawatiran. Waktu engkau mulai khawatir Bapak Ibu, engkau tidak bisa berdoa. Makanya Alkitab katakan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Memang betul Bapak Ibu, faktanya kita ini tidak lepas menghadapi kekhawatiran itu. Tapi Tuhan kasih metode cara menghadapinya. Belajar memperkatakan firman. Makanya saya berdoa hari ini ketika firman disampaikan, kekhawatiran itu tidak lagi di dalam diri kita. Karena kita telah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Serial yang kedua adalah dibahas tentang ketakutan masa depan. Takut akan hari esok. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa bayar uang kuliah anak saya enggak? Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu kalau Tuhan kasih anak buat saudara, maka berkatnya juga pasti disediakan Tuhan. Karena tidak ada seorang di dunia ini lahir tanpa berkat, tanpa karunia. Kalau engkau dan saya diperkenankan Tuhan diberikan anak, berarti Tuhan juga bertanggung jawab di situ. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta cuma ngomong doang. Bagaimana caranya kalau nggak ada uang? Pak, saya udah buktikan, saya ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya tidak pernah bermimpi jadi kuliah sampai S2 Pak. Kami 8 bersaudara. Saya anak ke-7. Orang tuaku di usia 1 tahun saya lahir ke dunia, papaku meninggal. 8 orang harus ditanggung jawab orang tua saya.
Waktu saya ingat waktu saya mau kuliah, tamat SMA, orang tua aku bilang, "Nak, kamu nggak usah bermimpi jadi kuliah deh. SMA aja udah mujizat, saya bisa sekolahkan. Saya harus kerja sama orang." Waktu saya tamat waktu tahun 2000 Pak, teman-temanku ada kuliah di USU, ada kuliah di UGM, di UI, di Unimed, Universitas Negeri Medan. Saya nggak dapat. Bukan nggak punya otak, tapi orang tua nggak sanggup. Makanya kalau orang tanya, "Bapak kuliah di mana?" Saya bilang, "Saya kuliah di Udayana, saya lulusan Udayana." "Maksudnya gimana Pak?" Saya bilang, "Mas, saya mau kuliah." Orang tua aku bilang, "Ya udah Nak, nggak usah kuliah. Ya udah Nak, nggak usah kuliah." Bukan Udayana yang di Bali, bukan. "Ya udah Nak, nggak usah kuliah." Jadi saya lulusan, "Ya udah Nak." Waktu itu saya alami itu Pak. Orang tua aku bilang, "Merantau kamu Nak, berangkat ke Jakarta. Jangan pulang kalau belum jadi orang." Jadi waktu saya di kampung belum jadi orang. Saya pikir bagaimana mungkin. Saya waktu itu naik dari si borong-borong sana naik ALS. Aturan 3 hari jadi 5 hari. Rusak di lahat mobilnya 2 hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya turun di Cikokol itu. Sekarang udah Tang City. Dulu itu masih terminal Pak. Saya turun di situ. Saya bingung mau jadi apa. Saya di pasar itu Pak. Hidup gak ada tujuan. Suatu waktu saya dilawat Tuhan dalam satu gereja. Di mana Tuhan melawat saya. Sepertinya khotbah itu bicara tentang saya. Dan waktu saya menyerahkan hidup saya, singkat cerita, saya bilang ke gembalanya, "Om, saya mau jadi pendeta, gimana caranya ya?" Saya pikir kalau udah pendeta itu 6 bulan langsung pendeta. "Oh, kamu harus sekolah dulu. Caranya gimana?" "Kamu harus dibimbing dulu, dibaptis dulu, nanti setelah itu kamu nanti direkomendasikan masuk sekolah teologi, lalu kamu bayar uang kuliah, baru kamu nanti dilatih di sana." Waduh, bagaimana caranya kuliah? Orang tuaku gak sanggup kuliahin saya. Tapi dengar baik, kalau Bapa di dunia tidak bisa menyekolahkan engkau, ada Bapa di sorga yang bisa mengkuliahkan engkau. Singkat cerita Pak, apa hubungannya dengan hari ini tentang ketakutan masa depan? Saya ngomong begini supaya mungkin ada keluarga di antara saudara, anak-anak muda hari ini mau bermimpi takut. Engkau lihat keadaan orang tuamu. Percayalah, kalau engkau percaya dengan Tuhan, bagi Dia tidak ada yang sulit untuk memberkatimu. Yes. Singkat cerita, waktu saya sekolah teologi, saya waktu itu mau dikirim ke Malang. Saya bilang terlalu jauh. Saya bilang, "Om, saya di Jakarta aja." "Kalau di Jakarta kamu tidak ada sponsor. Kalau ke Malang kamu berangkat, kamu dapat donatur." Saya bilang, "Enggak, saya mau di Jakarta." Karena orang bilang kalau kampung kami, kalau bilang orang Jakarta walaupun tidak punya duit, seolah-olah banyak duitnya. Iya kan? "Di mana kamu merantau Jakarta?" Dia pikir kita yang punya Monas. Jadi saya harus di Jakarta. Saya bilang begitu ke gembala itu. "Ya udah, terserah kamu." Saya tanpa saya sadari Pak, saya lagi baca buku renungan Mana Sorgawi. Mungkin saudara pernah baca renungan itu. Di belakangnya ada menerima sekolah tinggi teologi salah satu kampus di Jakarta. Saya catat itu, saya berangkat ke kampus itu. Saya bawa tas. Saya bilang, "Bagaimana caranya bisa kuliah di sini?" Securitynya bilang, "Mau kemana?" "Saya mau jadi sekolah pendeta." "Gimana caranya?" "Oh, kamu harus menghadap dulu ke administrasi." Sudah, saya berangkat ke situ. Saya naik ke lantai 3. Saya ketok pintunya. Saya bilang, "Pak, ini apakah sekolah pendeta?" "Iya." "Bagaimana caranya sekolah pendeta?" "Saya dapat promosi dari buku Mana Sorgawi." "Oh iya, kamu harus daftar dulu, ikut dulu persyaratan ini. Lalu nanti berapa uang kuliah nanti kamu harus sanggupi." Wah, luar biasa Tuhan itu. Saya bilang, "Oke, saya ikutin aturan itu." Tapi saya bilang ada masalahnya. "Uang kuliahmu bagaimana nanti?" Saya bilang begini, "Tuhan suruh saya datang ke sini. Yang bayar uang kuliahku adalah Tuhan Yesus. Kalau Bapak tidak terima saya, nanti Tuhan berbicara sama Bapak. Kutakut-takutin dosennya." Ngapain aku takut? Ya kan, Tuhan kita kan hebat, katakan amin. Aturan saya yang takut, saya bikin dosennya takut. Saya bilang kalau saya tidak diterima gara-gara uang kuliah, Bapak berurusan dengan Tuhan. Tuhan suruh saya datang ke sini untuk kuliah, Bapak tolak saya gara-gara uang kuliah, Bapak berurusan dengan Tuhan. Saya mau tinggalin, dibilang, "Pak, masuk dulu." "Dek, masuk dulu," katanya. Dia bilang begini sama saya ingat kata-kata dosen, "Kau harus buktikan kalau Tuhan bisa kuliahkan kamu. Selama 6 bulan kau boleh kuliah di sini. Tapi kalau sampai 6 bulan tidak ada yang tolong kamu bayar uang kuliah, kamu keluar dari tempat ini." Saya bilang begini dalam hati saya, 6 bulan masih ada waktu berdoa. Ya kan, masih panjang, masih bisa 2 puasa. Mujizat kan bisa terjadi besok. Masa 6 bulan gak ada mujizat? Katakan amin. Saya bilang oke, saya terima tantangan itu. Saya kuliah, tiap bulan dibacakan utang-utang. Sampai saya berdoa, Pak, doanya salah. Saya bilang waktu mau dibacakan utang tiap bulan, saya bilang, "Tuhan tolong butakan mata dosen saya. Supaya pas nanti baca uang utang saya, dia lupakan itu, dia gak lihat." Makin saya doain, makin jelas nama saya. Makanya kalau kita salah berdoa, Pak, ujung-ujungnya gak jelas. Singkat cerita, Pak, akhirnya pas mau 6 bulan. Tiba-tiba mau libur semester, dosen saya biasanya baca utang. Tiba-tiba nama saya tidak dibaca.
Saya yang bingung, kenapa nggak dibaca? Kita ini orang Kristen ditolong Tuhan bingung, nggak ditolong juga bingung. Dalam hati saya begini, apa betul mata dosen saya buta? Tapi untuk memastikan itu tunggu nanti sebentar. Setelah sudah selesai, saya datang ke dosen saya. Pak, mohon maaf, biasanya Bapak paling rajin menjemput nabas saya membaca utang. Tapi kenapa kali ini tidak Bapak baca utang saya? Dia bilang, kamu kan sudah bilang Tuhan yang bayar uang kuliahmu sampai nanti 6 bulan. Jadi gimana Om? Saya bilang ke dosen saya, ternyata ada orang yang membiayai uang kuliahmu sampai selesai wisuda. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa orang itu. Saya bisa selesaikan kuliahku sampai S2 tanpa dibantu orang tuaku. Karena aku punya Tuhan yang hebat. Katakan amin. Karenanya hari ini sudah terbukti Pak. Kalau engkau hari ini takut melihat masa depanmu. Alkitab katakan apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Itu kata kitab Ayub. Makanya hari ini jangan takut bermimpi. Katakan amin. Waktu nanti dengar khotbah begini, tiba-tiba suami bilang, Mah, aku diberkati dengan pendeta tadi berkhotbah. Mulai hari kita bermimpi punya rumah yang besar. Aku akan bangun rumah yang besar. Istri bilang, puji Tuhan Mah, puji Tuhan. Jangan bilang kalau istri, kamu mimpi bangun rumah besar. Kemarin kamu bangun kandang ayam roboh kok. Nah inilah yang tidak terjadi mujizat. Makanya istri kalau suami punya mimpi dukung dalam doa, katakan amin. Itu baru namanya jemaat Mawar Saron. Bapak Gembala kita yang pertama kan selalu diajar kita tentang iman. Diwariskan kepada kita itu. Itu nggak bisa dibeli oleh uang dan saya sudah praktekkan itu. Nanti bagaimana aku saksikan bagaimana membeli tanah di tengah-tengah resesi. Di tengah-tengah pandemi Covid. Orang mah jual rumah, jual tanah, justru kita beli. Karena berkat Tuhan bukan tergantung dengan keadaan. Itu sebabnya hari ini apa yang kau takutkan untuk masa depanmu. Jangan takut. Makanya di Alkitab ini Pak, 360 kali Allah berkata, jangan takut. Artinya tiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Makanya yang kedua, kalau saudara baca di Alkitab dengan utuh. Berkat yang pertama yang Tuhan berikan waktu dia bangkit, berjumpa dengan murid-muridnya. Pesan yang dibawa, jangan takut. Kenapa? Karena murid-murid waktu itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Karena Yesus sudah ditangkap. Selesailah tentang kehidupan murid-murid. Makanya waktu Yesus menjumpai mereka menampakkan diri. Dia berkata jangan takut Petrus. Jangan takut Yohanes. Artinya berita itu juga akan terjadi buat kita. Firman Tuhan akan membebaskan kita dari setiap ketakutan akan masa depan kita. Katakan amin. Karena Alkitab telah berkata dia bangkit. Dan dia yang memegang berkatmu di hari esok. Karenanya Bapak Ibu hari ini. Serial yang ketiga. Dari 13 pencuri kelimpahan. Kita akan melihat hari ini. Perbandingan diri. Inilah pencuri kelimpahan kita. Tidak lagi bicara tentang hari esok. Tapi kita akan melihat bagaimana orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan melihat orang-orang yang di samping kita. Kita mulai memperbandingkan diri kita dengan teman-teman pelayanan kita. Karenanya jika kekhawatiran membuat kita kehilangan damai dan ketakutan membuat kita kehilangan keberanian, maka perbandingan diri membuat kita kehilangan sukacita. Bahkan perbandingan diri membuat kita lupa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Orang akhirnya tidak menikmati kebaikan Tuhan karena terlalu sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama diajar firman Tuhan. Memang betul bahwa saya yakin di antara kita hari ini pernah yang namanya mengalami rasa tidak cukup. Ketika kita melihat teman kita di era medsos sekarang. Kalau dulu kita membandingkan hidup kita dengan tetangga, sekarang kita bisa membandingkan hidup kita dengan seluruh dunia. Karena semuanya itu bisa di-upload di handphonenya. Kita melihat teman kita sudah beli rumah, kita belum beli rumah. Teman kita lagi syukuran rumah, kita masih ngontrak aja. Gimana ini Tuhan, temanku udah beli rumah, kok aku kapan? Orang lain udah naik jabatan, kok saya nggak naik-naik malah turun. Sehingga saudara mulai banding-bandingkan dirimu. Temanmu sudah menikah, kamu belum. Gimana ini Tuhan, aku kok ke undangan melulu, nggak pernah aku bikin undangan. Percayalah Bapak Ibu, kalau engkau belum punya jodoh, lambat itu bukan berarti saudara punya jodoh yang tidak baik. Justru kalau agak lambat biasanya yang dikasih Tuhan itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Karena jomblo itu bukan dosa.
Jangan kau bilang, Tuhan gimana nih? Habis gimana Pak Pendeta? 30 tahun belum datang-datang yang mau melamar saya. Makanya jangan jual mahal. Saya nggak jual mahal Pak, udah jual murah nih. Sampai saya udah cuci gudang nggak ada yang mau Pak Pendeta. Haleluya. Sehingga saudara mulai membandingkan dirimu. Kok dia Pak Pendeta duluan menikah, padahal dia jauh di bawah saya. Dengar baik, perjalanan kita tidak pernah sama dengan orang lain. Engkau mungkin lihat sekarang lagi musim liburan. Kapan kita Pak liburan? Teman kita udah liburan ke luar negeri. Bahkan ada temanku yang udah liburan ke bulan. Kok kita hidup dari bulan ke bulan aja? Dari Januari, Februari. Ujung-ujungnya hidupnya bulan-bulanan. Habis gimana waktu menikah dulu dia bilang, kaulah sayang, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Inango dalam hatiku. Benarlah baru sebulan menikah, benar langsung berantem dia. Puk, di sini bulan, langsung di sini bintang. Itu namanya kaulah bulanku, kaulah bintangku. Makanya kalau ada laki-laki mendekati ngomong begitu langsung bilang, dalam nama Yesus setan keluar, thanking dia. Karena nikah itu bukan bicara tentang bulan dan bintang, tapi bagaimana menanggung-jawabi pengeluaran bulanan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang hari ini mungkin memperbandingkan hidupnya. Ada temannya yang masuk universitas terbaik, tapi kok aku belum. Percayalah Bapak Ibu, yang saya tahu saya dalam pengalaman pelayanan saya Pak, bukan harus di kampus yang terbaik baru engkau mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Yes. Saya juga sedang tidak mengatakan juga bahwa engkau tidak boleh punya mimpi di universitas terbaik, harus. Tapi kalaupun engkau tidak bisa masuk ke situ, jangan putus pengharapan. Karena walaupun engkau tidak bisa kuliah di situ, berkatmu kan tidak menentukan di situ. Terbukti sekarang Pak, di antara saudara yang dengar khotbahku hari ini, berapa banyak di antara kita yang jurusannya lain, kerjanya lain. Tapi Tuhan berkati engkau sekarang. Karena Allah tidak memberkati engkau hanya tergantung jurusanmu. Yang paling penting adalah bagaimana kita hari ini mulai belajar. Tidak lagi banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya tidak mau boleh memperbandingkan khotbah saya dengan Pak Gembala. Waktu Pak Gembala tunjuk saya berkhotbah menggantikan dia. Saya tanya kepada Bu Roma, ini gak salah saya khotbah 4 kali. Temanya perbandingan diri pula. Saya mulai memperbandingkan diri saya dengan Pak Yohanes. Saya bilang temanya, kalau bisa yang agak inilah gitu loh. Kekhawatiran kalau bisa request. Ini perbandingan diri. Saya sampai 3 kali putar khotbah Pak Gembala. Di khotbah 1,5 jam. Saya bilang Tuhan saya bisa gak khotbah 1,5 jam. Ternyata yang pertama malah lewat 1,5 jam tadi saya berkhotbah. Haleluya. Saya merasa bilang Tuhan gimana nih. Karena catatan khotbah dikasih Pak Gembala semua. Saya bilang tadi malam, udahlah Tuhan jadilah kehendakmu. Aku udah pelajari semua khotbahnya Bapak Gembala. Yang penting inti-intinya dapat. Kan begitu, haleluya. Puji nama Tuhan. Artinya saya tidak boleh memperbandingkan diri saya dengan pelayanan Bapak Gembala di sini. Tetapi apa yang menjadi sesuatu semangat di sini, saya bawa pulang ke sana untuk membuat satu kemenangan lagi di sana. Jadi itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, mari kita belajar. Tidak lagi memperbanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena begini Bapak Ibu, berbagai penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan medsos berhubungan dengan meningkatnya rasa iri terhadap orang lain. Makin sering orang melihat di handphonenya, maka rasa iri akan semakin meningkat. Demikian juga dengan rasa rendah diri, minder, selalu berkaca dengan kehidupan orang lain. Kok rumah tanggaku, kulihat temanku kok rumah tangganya baik-baik saja ya. Kemana-mana mereka gandengan. Aku boro-boro suamiku gandengan. Tadi mau ke gereja, ayo Pak kita berdua. Ah kau aja. Kau di depan atau aku di belakang. Namanya orang Batak disuruh romantis Pak. Orang Batak disuruh romantis. Kalau sampai orang Batak romantis itu mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sayangnya aku sama kau bang. Ah Hirik itu pun taunya itu katanya. Disuruh romantis Pak. Kau banding-bandingkanlah di upload makan di mana. Saya mau bilang tidak semua cerita orang yang di handphone itu seperti itu kenyataannya. Yang bagus-bagus di situ. Tidak ada di situ lagi berantem suami istri. Tiba-tiba istrinya bilang begini. Inilah detik-detik suamiku memastap aku. Yang bagus-bagusnya yang dibuat di situ. Jangan tertipu.
Tidak diceritakan kesusahannya di situ. Makanya nggak usah banding-bandingkan. Saya pernah tertipu Pak. Waktu jemaat kami ada suami istri datang bergereja. Kebetulan parkiran gereja kami dengan pintu gereja dekat. Jadi ada suami istri sudah mungkin 30 tahunan mereka sudah menikah. Lalu saya lihat waktu mereka datang saya biasanya hadir duluan. Sebelum asar datang saya sudah hadir juga kadang. Ngapain? Ngecek asar. Jangan sampai asar yang nyambut jemaat malah jemaat yang nyambut dia. Ada asar begitu, tapi di tempat itu tidak di sini tidak seperti itu. Nah, akhirnya saya datang duluan. Saya lihat benar orang tua ini gereja datang. Saya kaget dia pakai mobil, mungkin bukan mobil keluaran baru, udah agak lama. Nah, saya kaget Pak. Ini kisah nyata. Begitu parkir, suaminya ini langsung turun, langsung ke sebelah sisi istrinya pintu depan, dia buka, langsung dipersilakan istrinya masuk. Saya bilang, saya kayak cicak. Baru kali itu kulihat suami istri romantisnya luar biasa. Saya nggak tahu bapak-bapak di sini bisik begitu nggak sama istri tadi di parkiran. Suami langsung turun, langsung buka pintu istri. Silahkanlah ratu yang kusayangi. Enggak kan? Apa dia bilang? Udahlah turun aja sendiri. Kau bisa kan punya kaki. Singkat cerita, saya bilang begini sama begitu saya di depan saya bilang suami istri, saya bilang jangan masuk dulu om dan tante. Saya bilang luar biasa pernikahan kalian. Sudah berapa lama menikah? Dia bilang begini, 30 tahun Pak Pendeta. Saya bilang sama istrinya, Bu beruntung punya suami seperti itu. Jarang kutemukan ada suami yang begini modelnya. Kenapa Pak Pendeta? Sampai diperlakukan begitu. Terus saya tanya istrinya, boleh tahu Bu, sudah berapa tahun suami Bapak melakukan itu? Suami Ibu melakukan itu? Baru 3 bulan Pak katanya. Waduh. Di dia do persilap nion. Saya tanya begini, kenapa baru 3 bulan? Iya Pak Pendeta, karena baru 3 bulan yang lalu pintu mobil kami tidak bisa dibuka dari dalam katanya. Ya Yesus. Ternyata karena rusak pintunya. Jadi suaminya terpaksa harus buka dari luar, bukan karena romantis Pak. Padahal saya udah sempat memuji-muji, berbahagia punya suami begini. Makanya kalau kulihat ada suami sekarang buka pintu dari luar, saya pastikan itu pintu mobilnya rusak. Jadi ada banyak orang memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Seolah-olah pernikahan teman kita lebih indah. Tidak demikian. Setiap keluarga punya pertandingannya. Setiap keluarga punya perjuangannya. Setiap keluarga punya mujizatnya. Setiap keluarga punya berkatnya. Katakan amin. Jadi mulai hari ini Pak, pulang dari sini jangan bandingkan lagi istrimu. Aduh istriku ini kok gemuk banget ke gitar betot. Dulu kamu langsing kayak gitar Spanyol, kamu sekarang kayak aqua galon. Nanti pulang dari sini Pak bilang sayang terima kasih. Gemuk-gemuk begini ternyata ada manfaatnya. Kalau saya di gereja bersender seperti nggak perlu bantal. Kamu sudah ada bantalan hidupku. Jadi berhenti hari ini mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Sehingga engkau tidak mengalami kecemasan. Sehingga engkau tidak ada rasa ketidakpuasan lagi. Namun engkau bersyukur dalam segala keadaan. Katakan amin. Ada cerita lagi Bapak Ibu. Ada 3 ibu-ibu berkumpul. Biasanya kalau ibu-ibu kumpul ngapain? Pasti bicara 13 pencuri kelimpahan. Katakan amin. Haleluya, rohani banget ya. Semua kalau di gereja rohani bawaannya. Malaikat aja bingung. Tapi begitu di rumah rohana semua. Berubah. 3 ibu-ibu ini suka membanding-bandingkan suaminya. Singkat cerita. Ibu yang pertama bilang begini, aku bersyukur punya suami. Kenapa? Suamiku itu hebat. Hebatnya apa? Bulan kemarin dia beli Indomie 1 kardus. Dapat hadiah 1 mobil. Ibu yang kedua bilang, beruntunglah kamu punya suami. Suamiku parah. Kenapa? Bulan lalu dia beli mobil malah cuma dapat hadiahnya 1 kardus Indomie. Terbalik. Tiba-tiba ada seorang ibu yang ketiga langsung ditepuk-tepuk di jidatnya. Dia bilang, aduh suamiku parah banget, lebih parah dari suami kalian. Beruntung punya suami masih dapat hadiah. Emang kenapa? Suamiku 3 bulan lalu beli mobil. Sejak itu sampai sekarang kami makan Indomie. Ini ceritaku, apa ceritamu? Sampai apa? Sampai aku nyanyi di rumah. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Kok bisa nyambung itu referennya ya? Saya juga bingung.
Karena selalu memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat. Untuk kita boleh sama-sama melihat serial yang ketiga, perbandingan diri. Sama-sama kita akan masuk dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Haleluya, ini baru mau masuk khotbah. Bilang kiri kananmu, badai pasti berlalu. Haleluya. Mari kita jemput semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang luar biasa ini. Seperti mana yang sudah dibiasakan oleh Bapak Gembala kita akan lihat Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 22 kita baca bergantian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? 23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Bersama-sama jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini adalah salah satu percakapan terakhir Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Petrus setelah kebangkitan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan sedang memulihkan Petrus. Yang pada waktu itu Petrus lagi kecewa karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Setelah Yesus bangkit lalu dia menjumpai Petrus, mencari Petrus dan memberikan 3 pertanyaan kepadanya di ayat sebelumnya. Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. 3 kali pertanyaan ini. Ada beberapa teolog berkata begini, 3 kali pertanyaan itu kepada Petrus adalah menghapus 3 kali penyangkalannya Petrus terhadap Yesus. Makanya 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus adalah menghapus kesalahan Petrus yang 3 kali dia menyangkal. Artinya setelah itu Petrus dipulihkan Tuhan. Yang dulunya menyangkal sekarang jadi gembala. Yang dulunya dia yang meninggalkan Yesus sekarang dia jadi pengkhotbah. Tapi setelah dia dipulihkan, baru saja Petrus dipulihkan, mulai dia mempertanyakan. Di ayat ini dijelaskan Bapak Ibu. Lalu Petrus bertanya di ayat 21, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya siapa itu? Yohanes. Apa yang akan terjadi terhadap muridmu Yohanes? Mulai dia kepo. Baru dipulihkan mulai kepo. Penyakit orang Kristen Pak, baru dipulihkan mulai kepo sama orang lain. Baru diberkati mulai kepo sama orang lain. Ya memang begitu. Saya kan diberkati Tuhan. Dia mah gitu. Makanya hidupnya begitu-begitu aja. Saya tahu kok berapa gajinya. Bu gak usah kita urusin gaji suami orang. Kita urusin aja gaji suami kita. Katakan amin. Aku tahu dari mana dia bisa beli mobil. Aku tahu bisnisnya apa. Kadang kita ini Bapak Ibu seperti Petrus. Kita ini mulai mengurusi hidup orang lain. Tapi apa jawaban Yesus? Apa yang terjadi terhadap dia? Perhatikan di sini. Sebelumnya Petrus sudah menerima panggilan hidupnya. Tapi sudah mulai dia melihat hidup orang lain. Bapak Ibu pesannya hari ini, pulang dari gereja, jangan kepo sama orang lain. Bilang kiri kananmu jangan suka kepo. Ya. Kita ini Pak, bangsa yang memiliki rasa penasaran tertinggi. Rasa keponya. Saudara tahu nggak waktu beberapa waktu yang lalu di Tamrin, begitu ada bom, puk meledak, orang mah menjauh itu langsung berkerumun orang-orang. Itu apa yang terjadi ya? Tapi kalau di luar negeri begitu ada bom langsung menjauh. Kalau di Indonesia ada bom, puk, mendekat semua. Karena rasa penasarannya, rasa pingin tahu, rasa keponya. Makanya di dalam ayat 21 kita lihat jawaban Yesus, apa urusanmu dengan dia? Dalam teks Yunani, di sini diambil dari kata tiprose. Artinya, apa hubungannya denganmu? Atau mengapa engkau mengait-ngaitkan hidupmu dengan hidupnya? Nah, suka mengait-ngaitkan. Suka mengingat-ingat.
Saya mau tanya Bapak Ibu, di rumah yang paling sering mengait-ngaitkan yang terjadi istri atau suami? Bu, yang suka mengait-ngaitkan kalau terjadi sesuatu di rumah siapa? Istri. Terima kasih. Istri lagi ngepel di rumah, tiba-tiba lagi ngepel, langsung jatuh. Entah kenapa foto suaminya jatuh, puk. Tiba-tiba pecah kacanya. Waduh, langsung dibilang, aduh suamiku kenapa nih? Jangan-jangan dia ada sesuatu nih. Mulai dikait-kaitkan, jangan-jangan dia selingkuh nih. Gak biasanya saya ngepel jatuh itu fotonya. Padahal cicak yang bikin jatuh. Lalu dia ambil handphone, ditelepon suaminya. Pak, kamu lagi di mana? Ngaku dulu jujur. Loh, kenapa Ma? Tadi aku ngepel, itu fotomu jatuh tiba-tiba. Saya baik-baik aja, jujur bikin pengakuan dulu. Biar terjadi kelimpahan di antara kita. Haleluya. Saya baik-baik aja bekerja, enggak. Ngaku dulu jujur. Rupa-rupanya istrinya suka nonton film Indosiar. Akhirnya dikait-kaitkan peristiwanya. Padahal yang salah siapa? Kok cicak? Istrinya yang salah. Cicak pun disalahin. Oh tahe. Yang salah respon istrinya. Kita tidak bisa mengendalikan gejala-gejala dari luar. Yang kita bisa kendalikan adalah keputusan hidup kita. Betul nggak? Kita nggak bisa kendalikan orang mau berpikir apa. Ada pepatah Jerman berkata kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang supaya tidak bersarang di kepala kita. Tadi waktu ke gereja ada sarang burung gak di atas? Kita gak bisa menghindari itu terjadi. Tapi kita bisa mengambil keputusan. Supaya kita tidak mengurusi kehidupan orang lain. Jangan lihat tetanggamu Bapak Ibu rumputnya lebih hijau. Siapa tahu itu rumput sintetis. Kadang kita lihat rumput tetangga kita lebih hijau kan. Ternyata itu rumput sintetis. Check and recheck. You know check and recheck. Dipatakas, dipatilik-tilik. Itu dia. Itu gak ngerti aku bahasa. Itulah check and recheck. Makanya hari ini Bapak Ibu kita belajar. Jangan kepo dengan urusan orang lain. Apa hubunganmu dengan Yohanes? Ini teguran Tuhan yang sangat lembut. Tapi sangat tajam. Tapi engkau Petrus. Fokuslah terhadap panggilanmu. Ikutlah aku. Dari kata mengikut itu akolutei. Dari bahasa Yunaninya. Biar agak keren dikit, amin. Ya, artinya kehidupan yang terus menuntut kedisiplinan. Fokus. Dengar khotbah, fokus, katakan amin. Engkau diberkati firman Tuhan bukan tergantung pendetanya, tapi tergantung responmu. Kan ada banyak orang dengar pendeta yang sama khotbah, gereja yang sama, responnya beda. Tadi gimana khotbahnya? Pokoknya gitu aja deh, gak ada perubahan. Tadi khotbahnya gimana? Ngantuk bawaannya, panjang khotbahnya 2 jam. Parbadah. Saudara dengar baik, mengikut Tuhan itu fokus. Konsisten, setia. Makanya waktu Tuhan berkata ikut aku, kata mengikut di situ Pak, bukan berarti saya jalan tiba-tiba dia jalan ngikutin enggak. Saya harus melihat yang saya ikutin. Gerak kakinya kiri atau kanan, fokus. Tidak boleh melihat ke yang lain. Tidak boleh terganggu dengan bisingnya orang. Tidak boleh mendengar intervensi kiri kanan. Fokus. Itu kata mengikut. Kadang Bapak Ibu kita ini sudah dengar firman. Fokus. Tapi ada saja intervensi dari luar. Sehingga kau tidak dapat apa-apa. Bukan karena situasi yang di luar sana. Tapi responmu dan responku. Ada seorang ibu mengundurkan diri dari jemaat. Dia bilang begini, Pak Gembala, aku pindah gereja mulai bulan depan. Kenapa? Minggu depan saya pindah gereja. Karena begini, setiap saya dengar khotbah Bapak, saya tidak dapat berkat. Kenapa? Karena kiri kanan saya berisik. Mereka tidak dengar khotbah, cuma saya doang. Rohani banget ini orang. Karena banyak di gereja jadi hakim Pak. Bukan lagi di pengadilan, tapi sudah di gereja. Oh gitu? Iya. Jadi lebih baik saya pindah cari gereja yang lebih nyaman. Oh ya sudah. Ibu sudah yakin pindah gereja? Iya. Oke, saya boleh minta tolong sama ibu. Minggu depan datang ke gereja ini. Terakhir kali ibu datang. Oke, boleh. Dia pikir gini, ya udahlah menghargai gembala saya, datanglah saya. Tapi waktu ibu sudah datang, nanti ketemu sama saya. Datang di minggu depan. Gembala bilang begini, ibu udah yakin pindah gereja? Udah. Boleh saya minta satu hal ibu lakukan hari ini. Sementara saya khotbah, ibu jangan duduk. Terus ibu saya kasih air di dalam gelas. Ibu pegang ini dan ibu harus jalan sementara saya khotbah. Syaratnya tidak boleh tumpah, setetes pun. Kalau sampai tumpah berarti ibu gagal, tidak boleh pindah gereja. Oh,
Ibu ini pikir, ya sudahlah, ku jagalah ini. Pas pendeta ini khotbah Pak, dia jalan fokus terhadap gelas itu. Tidak ada yang tumpah. Sampai selesai khotbah. Dalam hatinya, berhasil saya. Setelah khotbah pendetanya berjumpa dengan ibu ini. Gimana Bu? Ibu berhasil? Berhasil Pak Pendeta. Tidak ada lagi yang tumpah setetes pun. Saya mau tanya, waktu tadi ibu pegang ini, kira-kira ibu dengar nggak orang yang ngobrol tadi waktu saya khotbah? Oh enggak, karena fokusku ke sini. Masih dengar nggak orang bergosip tadi waktu saya khotbah? Oh tidak, karena saya fokus ke sini. Itulah yang terjadi selama ini sama ibu. Kenapa ibu terganggu dengan orang? Karena fokus ibu kepada orang, bukan kepada khotbah. Ibu ini mengerti. Selama ini motivasi dia datang ke gereja karena hanya mendengar kebisingan. Sejak itu dia mengerti, dia bilang ampuni saya Pak Pendeta. Ternyata fokusku selama ini bukan dengar khotbah, dengar kiri kanan. Sejak itu ibu itu bertobat, tidak jadi pindah gereja. Kita harus punya respon yang benar. Jangan terganggu dengan keadaan. Itu sebabnya hari ini kita belajar fokus. Boleh bilang bersama-sama, fokus. Jangan memperbandingkan dirimu terhadap orang lain. Karena perbandingan diri akan membuat kita kehilangan fokus terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita. Perbandingan diri membuat kita tidak fokus lagi terhadap berkat kita. Makanya ada 3 cara perbandingan diri yang mencuri kelimpahan. Yang pertama, perbandingan diri membuat kita meremehkan berkat sendiri. Coba ucapkan 2, 3. Iya. Kita akhirnya memperbandingkan diri kita. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 20 dijelaskan tentang itu. Ketika Petrus berpalingnya melihat murid yang dikasihnya sedang mengikuti mereka. Murid waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, yaitu Yohanes, berkata, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihatnya, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Petrus baru mengalami berkat pemulihan. Tapi karena dia fokusnya kepada Yohanes, mulai dia meremehkan berkat itu. Inilah masalahnya Pak. Inilah yang masalah dalam kehidupan kita. Saat mata kita terus melihat kesuksesan orang lain, berkat kita serasa biasa. Cincin yang di tangan kita dulunya itu berharga emas itu. Tapi karena selalu kita lihat berlian teman kita, sehingga nilainya semakin berkurang. Rumah kita yang dulu kita bahagia, tapi begitu kita berkunjung ke rumah teman kita, lebih besar dari rumah kita, serasa rumah kita tidak ada nilainya. Padahal waktu belum berangkat ke rumah teman kita, biasa aja kita bersuka cita. Tapi ketika kita sudah mulai banding-bandingkan, kita pulang, kok kecil banget rumah saya. Saya mau bilang sama saudara, rumah itu tidak perlu harus besar, yang penting dekat kemana-mana. Ke dapur dekat, ruang tengah dekat, ke kamar dekat. Gampang ketemunya. Coba kalau rumahmu 7 lantai, istrimu di lantai 7, engkau di lantai 6, di lantai 1. Mau minta makan ke istri harus pakai HT. Halo, angsa 1 turun ke lantai bawah. Panggil istri pun jadi angsa kodenya. Ketika engkau mulai memperbandingkan kehidupanmu, kesuksesan orang lain dengan hidupmu. Itu sebabnya hari ini kita diajar firman Tuhan. Tidak lagi membanding-bandingkan seperti Petrus. Kok begini-begini amat kehadiran kehidupan saya. Karenanya saya catat begini. Apa yang tidak disyukuri akhirnya tidak lagi dinikmati. Apa yang tidak disyukuri akhirnya tidak lagi dinikmati. Mulai hari ini Bapak Ibu, belajar mengucap syukur. Bilang begini sama suami, Pak terima kasih ya. Walaupun kadang kau menjengkelkan tiap hari, tapi gitu-gitu pun aku masih membutuhkan engkau. Terima kasih ya sudah tetap mendampingi aku, istri yang cerewet ini. Kamu bahagia kan lihat saya? Jawab sama suami, iya biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Emang istri itu Pak harus cerewet? Dibuat penelitian 10.000 kata harus keluar tiap hari. 10.000 kata. Kalau tidak keluar itu masuk UGD dia, sakit. Pemecah rekor orang yang paling banyak bicara adalah ibu mertua, 12.000 kata. Tapi kalau mertua-mertua di sini, puji Tuhan, haleluya, sepertinya tidak begitu, katakan amin. Bilang kiri kananmu, sepertinya pendeta itu nyindir kamu. Mulai membanding-bandingkan, anak kita bandingkan. Seringkali anak kita menjadi korban perbandingan. Kamu kenapa sih gak seperti anak teman saya? Kamu masih bangun kesiangan sementara dia sudah berangkat ke sekolah. Pak,
Kadang kita ini membangunkan anak pun harus dengan cara tidak boleh seperti didikan zaman Belanda. Harus kata-kata yang menguatkan. Kalau zaman dulu kan kita kalau dibangunkan orang tua Pak, dia belum bicara, tangannya udah bicara di paha ini. Sehingga kita tiap hari nangis. Saya marahin anak saya. Karena saya bikin praktek orang tua saya cara memarahin anak. Biasanya kalau orang tua memarahin kita zaman dulu kalau datang tamu, begitu kita lihat mata orang tua kita udah takut. Tapi kalau zaman sekarang Pak, saya pelototin anak saya tamu datang, saya pelototin. Tiba-tiba dia bilang, Pak mataku lebih gede lagi Pak katanya. Ya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan pelayananku dengan pelayanan Bapak Gembala di sini. Kalau saya bandingkan pasti saya bisa kecewa. Saya tidak boleh bandingkan pelayanan teman saya yang di tempat lain, yang dimana dia tidak perlu sekolah teologi. Dia bisa jadi pendeta. Soalnya lihat kan sekarang pertandingan pelayanan kan. Gereja sekarang dalam tanda kutip bukan bersanding tapi bertanding. Sementara saya dari sekolah teologi Pak, masuk asrama, mengabdi di kampus, sekolah sampai berapa tahun, praktek di tempat-tempat lain. Sudah begitu mengumpulkan jemaat dari 1, 2, 3, 4 sampai 1.100 orang. Saya bangun itu dengan air mata. Kalau zaman sekarang, kalau ada fasilitas Pak, diambil pembicara, pakai videotron, sistemnya bagus, tempatnya strategis, dikasih jantar jemput Pak. Sekali ibadah bisa langsung dibuka, pertama kali ibadah bisa ribuan orang datang. Saya bisa protes sama Tuhan. Tuhan gimana? Yang salah di mana ini? Tapi disitulah firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan pendeta yang satu. Fokus dengan panggilanmu. Fokus engkau melayani di Jonggol. Jangan fokuskan kepada yang lain. Makanya Pak, saya tidak terganggu oleh kebisingan pelayanan dimanapun. Saya fokus saja. Tuhan percayakan satu jemaat saya jaga. Tuhan kasih 2, saya jaga 2. Itu fokus saya. Karena saya percaya Tuhan akan memberkati dalam setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Katakan amin. Kalau engkau hanya cuma punya usaha yang kecil, fokus di situ. Sekalipun ada nanti sainganmu kiri kanan datang, gak usah khawatir Pak. Berkatmu bukan ditentukan apa yang di dunia ini. Tuhanmu itu hebat, katakan amin. Itu sebabnya hari ini belajar dari firman Tuhan. Perbandingan tadi yang pertama membuat kita sudah tidak lagi fokus. Yang kedua, perbandingan diri melahirkan iri hati dan rendah diri. Ini dia. Amsal 14 ayat 30. Baca bersama dengan saya. Hati yang tenang, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Kalau sampai iri hati membusukkan, sampai tulangmu dibusukkan, apalagi dalam tulangmu, katakan amin. Tulang aja dibusukkan. Iri hati. Saya Pak, saya masuk sedikit cerita kesaksian pelayanan kami di Jonggol. Saya sempat iri hati dengan sebuah gereja di samping saya. Gereja kami di Jonggol ini kan Pak, saya melayani di perumahan Citra Indah. Yang oleh karena anugerah Tuhan kami sekarang pakai gedung yang dibangun oleh developer. Karena di tempat kami tidak boleh ibadah di ruko, tidak boleh di tempat lain, hanya boleh di situ. Dan itu pun dibatasi kapasitasnya, cuma 150 orang bisa ibadah. Saya berpikir Tuhan gimana nih, di ruko gak boleh, dimanapun gak boleh. Sementara jemaat kalau Tuhan percayakan, Tuhan akan memberkatikan sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Kalau 150 tempat duduk yang aku siapkan berarti segitulah yang diberkati Tuhan. Visi kami harus menjangkau 2000 orang. Saya mentok gak tahu kemana-mana. Akhirnya singkat cerita, kami mulai berdoa 5 tahun yang lalu. Kami mulai berdoa buat tanah gereja. Begitu kami doa, ada satu tanah sekitar 4.000 meter dijual developer. Hanya itu boleh dijual untuk membangun gereja. Habis itu tidak ada lagi. Waduh, apa yang terjadi Pak? Lokasinya strategis. Sebelum ke gereja di mana kami sekarang bergereja, lokasi ini duluan dapat sekitar 100 meter di pinggir jalan raya. Karena Pak Yakub bilang kalau kau punya mimpi jangan kau bangun gereja di gang terus belok-belok lagi ada pohon mangga. Nah di bawahnya itulah gereja Mawar Sarun. Dia bilang jangan begitu. Jadi saya ingat itu, saya imani, ya sudah Om saya berdoa aja. Singkat cerita, ku dengar-dengarlah dijual lah tadi itu 4.000 meter. Apa yang saya lakukan Pak? Saya doa, saya bikin tim doa dari lansia, umas. Saya kirim mereka ke sana, di situ ada pohon. Saya bilang oma-oma berangkat ke sana doa. Karena saya pikir begini, kalau mereka ke situ kan orang gak curiga, gak ada yang mau usir karena udah orang tua. Yang kedua, mereka saya suruh jadi pendoa di situ karena doanya udah dekat dengan surga. Ah, itu dia. Haleluya.
Saya kirim Pak 30 orang pendua ke situ, para lansia. Apa yang salah kami lakukan Pak? Bilang, peluk itu pohon, bilang ini pohon mawar saron. Nanti kalau kami diusir, nggak mungkin ada yang berani ngusir orang tua. Kalau aku yang ke situ kan aku diusir, itu namanya hikmat, katakan amin. Jadi mereka yang berdoa, saya yang berjaga-jaga, itu namanya berdoa dan berjaga-jaga. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka doa-doa. Puji Tuhan. Ternyata saudara-saudara, di luar prediksi saya, tiba-tiba tanah itu dibeli gereja lain. Aduh. Di dia persilap nion. Di manalah ini kesalahannya ini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami yang doa, kenapa mereka yang dapat? Protes saya. Apa kami salah doa Tuhan? Saya panggil para lansia, kalian doa apa selama ini? Kenapa jurusannya beda? Kenapa Mawar Sarun yang doa? Gereja sebelah yang dapat, gereja kita dari kampung sana yang dapat. Gak perlu disebutkan mereknya itu. Pokoknya orang Batak di situ semua, yang ada kornya itu loh. Nah itu. Udah ngerti maksudku? Coba pura-pura begini. Saya merasa kok Tuhan begini nih pelayanan. Salahnya di mana kami sudah doa, sementara mereka tidak ada panglima doa. Kami doa mulai memperbanding-bandingkan. Mulai saya marah, mulai kecewa. Akhirnya apa? Kami bobol lah gedung yang ada. Kami sudah nggak mimpi lagi di tanah itu. Kami bobol gedung gereja supaya tambah kapasitasnya. Jadi kami bobol sekarang gedung gereja yang sudah ada. Saya pikir nggak usah punya mimpi lagi ke tanah itu. Akhirnya tambahlah sekarang kapasitas jemaat. Kami bobol supaya bisa menampung 300. Penuh lagi, bobol lagi sampai ke parkiran. Sudah sampai habis parkirannya kami bobol. Supaya bisa menampung 1.200 orang. Satu ibadah 400 orang tempat duduk. Karena kami sudah nggak tahu mau kemana mengembangkan. Sampai kami buka pos pelayanan di Cibarusa supaya orang yang dari luar tidak masuk ke perumahan. Untuk supaya fokusnya penjangkauan itu di perumahan itu. Akhirnya Pak, mulai saya memperbandingkan. Kami yang doa ke orang lain yang diberkati. Tapi di situ Tuhan ajar saya. Belajar ikhlas, melepaskan. Belajar memberkati orang. Jangan iri. Tuhan tegur saya di situ. Sejak itu Pak, saya bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Engkau yang punya pekerjaan Tuhan ini, saya cuma hamba-Mu. Kalau mereka yang dapat, jadilah. Kalau kami belum, tidak mengapa. Singkat cerita Pak, akhirnya saya sudah mengabaikan itu. Tiba-tiba, 6 bulan kemudian, saya dengar kabar, gereja yang beli, batal beli. Padahal sudah dikasih tanda jadi. Kok bisa ya? Saya dengar kabar itu, ternyata mereka sudah DP. Ada masalah konflik internal sehingga mereka batalkan. Begitu saya dengar itu, Tuhan terima kasih. Saya bilang sama istri, siapkan jas. Mau kemana Pak? Saya mau ke kantor developer. Siapkan sepatu yang terbaik. Sementara kamu siapkan tukang salon dulu. Biar nanti saya menghadap direkturnya. Karena ada firman Tuhan berkata, manusia melihat rupa, Tuhan lihat hati. Saya penuhi dulu hukum itu. Penampilan biar meyakinkan walaupun kantong ini kempes. Supaya kalau nanti dilihat dari sepatu sampai ujung rambut, sepertinya meyakinkan ini punya uang. Hukum itu harus saya penuhi. Saya langsung pakai jas, pakai dasi, mantap berangkat. Begitu masuk kantor developer, jalannya tegap begini, jangan begini. Harus tegap. Bapak siapa? Saya pura-pura begini, saya mau beli tanah yang ada di sana. Dan saya tidak mau ketemu manajer, saya mau ketemu direktur. Dilihat dari sepatu sampai rambut sepertinya meyakinkan. Saya dengar developer mau jual tanah 4.000 meter. Iya Pak, betul. Saya mau ketemu direkturnya, bisa nggak? Bapak sudah janji? Belum, tapi saya mau ketemu. Ya sebentar saya cek dulu Pak. Ternyata Pak bisa ketemu. Bapak tunggu sebentar. Dalam saat menunggu itulah doa terus. Tuhan tolong. Begitu direkturnya ketemu sama saya. Ya Pak Pendeta dari mana? Tadi jalan-jalan lihat tanah Bapak di sana. Saya dengar-dengar Bapak jual. Boleh nggak saya yang beli? Iya Pak Pendeta, saya mau cerita, itu memang itu tanah, itu sudah di DP sama gereja yang lain. Tapi gimana? Gak jadi Pak, mereka belum sepakat mereka di dalam. Terus gimana? Ya udah kita tawarkan sama yang lain aja. Begini Pak, kalau saya yang beli bagaimana? Kaget dia. Dia bingung lihat saya. Ini sanggup nggak ini beli? 4.000 meter, 1 meter kan 5 juta. 20 miliar, gimana caranya? Yakin dulu, soal nanti hasil urusan nanti. Amin. Oke, saya minta denahnya. Tolong Pak kasih denahnya semua lengkap, kasih ke saya. Nanti 2 minggu saya jawab. Saya bilang, saya akan datang.
saya rapat dulu. Saya pulang Pak, saya gemetar, saya nangis. Tuhan gimana ini? Kalau gagal lagi malu Tuhan, gereja itu udah gagal, kami gagal lagi. Apa kata orang? Kan GBI Mawar Salon terkenal dengan imannya, kalau sampai gagal mati aku Tuhan. Mulai minder, mulai gemetar, mulai khawatir, mulai takut. Singkat cerita, saya telepon Om Yakub waktu itu. Om, ini ada tanah dijual 4.000 meter. Oh iya, terus gimana? Iya, jadi harus ini. Oke, kamu coba cari tahu nomor telepon langsung Pak Ciputra. Ya, dalam hati saya, ketemu direktur aja udah susah, suruh lagi ketemu Pak Ciputra. Pencobaan apa lagi ini Tuhan? Saya tidak mau ketemu sama direktur, saya harus langsung ke Ciputra. Karena saya pernah khotbah di Kemayoran menggantikan Benihin. Dia duduk di sebelah saya, kasih tahu sama dia. Waktu itu dia bilang begitu, Om waktu itu kasih tahu saya. Kasih tahu nanti sama dia bahwa yang mau beli tanah itu adalah cabang dari gereja Kelapa Gading yang pernah memimpin KKR menggantikan Benihin. Pasti dikenal saya. Wah, Om Yakub ini kan percaya dirinya luar biasa. Oh ya sudah. Akhirnya saya cari-cari Pak nomor kontaknya Pak Ciputra. Nggak ketemu-ketemu. Sampai saya udah mau menyerah. Tiba-tiba ada orang naik motor Pak. Naik motor. Dia bilang, Pak Pendeta, iya. Saya dengar-dengar Bapak mau cari kontaknya Pak Ciputra ya? Iya. Saya lihat ini orang gak meyakinkan. Dari mana dia tahu nih? Karena ada hukum itu kan manusia melihat rupa. Saya lihat lagi rupanya. Iya kan? Sama-sama dong biar satu-satu. Haleluya. Nah singkat cerita, iya. Terus saya tanya, emang kamu tahu nomor kontaknya? Dia bilang begini Pak, kebetulan saya dulu mantan supir sekretarisnya. Oh. Jadi saya tahu sekretaris pribadinya Pak Ciputra itu. Ini nomor handphonenya. Kontak aja, kasih tahu dari saya. Saya pikir ini benar nggak? Saya mulai ragu. Kadang kita ini bingung, ditolong Tuhan bingung, nggak ditolong bingung. Kadang begitu, kadang yang mujizat terjadi kita sendiri yang bingung. Ya udahlah, saya kirim dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang begini, saya pendeta Torkis Nababan, gembala cabang dari GBI Mawar Salon Jakarta, yang oleh gembala kami di pusat pendeta Yakub Nahway. Kami ingin berkomunikasi dengan Bapak Ciputra langsung. Saya kirim dalam nama Tuhan Yesus. Terkirimlah, tidak ada jawaban. 1 minggu tidak ada mujizat. 2 minggu tidak ada mujizat. Minggu ketiga dapat jawaban. Oh iya Pak, maaf slow respon. Kebetulan Pak Ciputra lagi koma di rumah sakit Singapura. Waduh. Saya bilang sama Om Yakub, ya udahlah Om, Pak Ciputranya lagi koma. Ya sudahlah kalau begitu. Terus tidak lama 1 minggu kemudian dijawab sekretaris itu. Tapi begini Pak, boleh tahu tujuan Bapak mau ngapain? Saya WA, saya ini pendeta mau beli tanahnya Pak Ciputra. Terus ditanya, tanah yang di mana? Karena banyak perumahannya. Oh iya, yang di Jonggol. Oh oke. Begini Pak, nanti bapaknya, anaknya akan ketemu Bapak langsung. Waduh. Saya kasih tahu sama Om Yakub, Om ini mau ketemu sama saya nih anaknya nih. Oh iya silakan saja. Singkat cerita, saya datang ke kantor developer. Saya dimarahin direkturnya. Kamu gimana sih Pak? Kenapa? Kenapa langsung ke atasan saya? Dalam hati saya, kok marahin saya? Saya kan kalau masih ada jalan ya kenapa enggak? Emang kenapa? Gara-gara Bapak dari harga 5 juta, tahu enggak? Jadi berapa? Jadi 800.000 per meter. Tapi Bapak jangan tawar lagi. Saya bilang saya mau ketemu langsung, biar gratis maksudnya. Kita ini udah dikasih, minta lagi. Gak boleh Pak, karena Pak Ciputra sudah koma. 2 minggu kemudian Pak Ciputra dipanggil Tuhan. Setelah dikasih harga buat GBI Mawar Salon, bisa saya katakan tanah terakhir yang ditanda tangan untuk gereja itu tanah GBI Mawar Salon. Tapi saya hitung-hitung 800.000 kali 4.000 lumayan juga rupanya, miliaran pula. Gimana caranya beli ini? Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Kalau sudah tolong sampai di sini, biasanya kalau Tuhan menolong di awal, dia juga akan menolong di perjalanan, dia akan menyelesaikannya sampai akhirnya. Cara kerja Tuhan yang saya tahu begitu. Saya bilang Tuhan, kalau buka jalan jangan tanggung-tanggung. Akhirnya ternyata cerita itu terdengar ke semua gereja di Citra Indah. Lalu gereja yang beli yang sebelumnya datang mendekati saya, Pak Pendeta, bagi dong tanahnya sebagian, kami kan yang duluan nawar. Terus gimana? Jangan buat Mawar Salon dong semuanya 4.000, berbagi dong. Aduh, kita kan sama-sama orang dari Sumatera, pintar kali dia. Bawa-bawa pula itu. Gak tega pula, orang tuaku gereja di situ juga. Merek itu kan. Aduh, ya sudah. Oke, kami bagi 1.400 buat kalian, tepat dengan syarat. Buat Mawar Salon harus lebih banyak.
Yang kedua, syaratnya kami yang harus memilih tanah yang pertama. Kami yang agak datar, kalian yang harus di lembah karena ada lembahnya. Setuju? Setuju. Oke. 1.400 buat kalian, 2.600 buat kami. Dan itu memecah rekor. Biasanya gereja karismatik itu selalu belakangan. Tapi kali ini, oleh kemurahan Tuhan kita mendapatkan tanah lebih luas. Akhirnya 2.600 tanah itu buat kita sekarang. Begitu hitung-hitung, aduh gimana cara bayar pula. Begitu sudah mau bayar Pak, terjadi pandemi Covid. Jemaat boro-boro disuruh menabur. Sementara saya bilang sama istri, gimana ini mah? Ini harus dikasih DP-nya. Om Yakob bilang gimana nih? Waktu itu kami rapat di ruang VIP penatua. Waktu itu ada beberapa penatua mengundang saya. Dia bilang dari pusat membantu dalam doa. Kamu belajar beriman. Jadi saya beriman saja dengan tim. Ya sudah, singkat cerita. Saya bilang oke. Saya bilang sama istri saya, sayang kita ini masih ngontrak. Rumah masih motor masih cicilan. Harga terindah, harta terindah dalam hidup saya cuman kamu. Jadi saya tidak ada yang bisa saya jual. Cuman dua, kamu sama mobil. Pilih mana? Ya udah, mobil itu waktu itu kami cicil, selesai bulan 12. Kejadian ini bulan 2, baru 2 bulan selesai pembayaran cicilan. Saya bilang, sebelum jemaat memberi, biar kita yang duluan. Saya jual mobil itu, saya kasih kepada tim pelaksana. Ini mobil janji iman kami yang pertama membeli tanah itu. Terserah yang lain. Saudara tahu, begitu kami mulai, lagi pandemi Covid. Tiba-tiba ada jemaat bilang, Pak, kami tidak kumpulkan uang membeli tanah itu. Saya dapat hikmat dari Tuhan. 1 meter kan 800.000. Saya bilang, jemaat siapa yang mau ambil 1 meter? Siapa yang mau 2 meter? Ada jemaat bilang, ya udah Pak, dari kami 1 meter Pak. Ada yang bilang dari kami 2 meter Pak. Dari kami 100 meter Pak. Dari saya 200 meter Pak. Sampai selesai 2.600 meter. Jadi gereja kita beli tanah lagi pandemi Covid. Allah bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga tahun 2025, Juni kemarin sampai Juni hari ini. Karena tanah itu di belakangnya ada kali. Saya suruh jemaat menabur. Kami tidak mengandalkan siapa-siapa Pak. Jujur saya ngomong. Hanya mengandalkan doa dan taburan iman dari jemaat. Saya kaget kemarin, pesta penggalangan dana. 1 tahun kemarin kami bisa mengumpulkan 1 miliar. Saya kaget. Jemaat yang kami layani bukan pakai mobil semuanya. Mereka orang-orang sederhana. Ada yang lepas gelangnya. Pak, saya nggak punya uang, saya kasih gelang. Saya bilang boleh, gigi boleh, tapi yang harus emas. Jangan gigi palsu. Taruh aja, kita terima. Singkat cerita Pak, saya bilang sama jemaat kemarin, ini tanah ini harus kita bangun. Gimana caranya? Kita beriman. Jadi kami mulai bangun Pak, di depan halaman itu kami sekarang bangun. Karena jemaat kami hari Minggu, sekolah Minggu sekitar 250 anak-anak. Jadi gedung sekolah Minggu kami tidak cukup. Saya bilang begini, tanah yang di depan halaman itu kita bangun dulu gedung sementara untuk menampung sekolah Minggu. Jadi karena tempat ini kan nanti duluan tempat ini dapat baru gereja. Jadi biar nanti orang tua turunkan anaknya di situ, lalu mereka gereja, pulang nanti jemput. Ah itu pas. Rupa-rupanya begitu kami bangun, dapat ide dari Tuhan di tengah perjalanan. Jangan hanya bangun ruang sekolah Minggu. Akhirnya kami bangun sekarang tempat kursus, sudah 4 kelas. Yang setara dengan fasilitas nasional. Wah saya dapat ide. Di tempat kami kan biaya kursus mahal-mahal. Akhirnya begini saya bilang ke jemaat, ke pengurus. Bagaimana kalau kita bentuk ini, sementara kelas ini, kita bisa bikin dulu kursus musik, coding, bahasa Inggris. Supaya orang tua yang tidak bisa mengkursuskan anaknya, kita layani dengan baik. Oke. Hari Minggu dipakai buat sekolah Minggu. Akhirnya kami bangun Pak. Puji nama Tuhan, sudah 1 tahun kami bangun. Dan sudah ada 90 anak kursus di situ. Kami sebut namanya MS Course, Mawar Sarun Kursus. Yang di dalamnya ada coding bahasa Inggris, musik. Dan 1 tahun ini kami rintis itu kami bentuk. Rupa-rupanya Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami kasih dengan harga murah untuk biayanya. Tapi dengan cara pelayanan yang luar biasa. Guru-gurunya yang terbaik. Guru codingnya adalah penulis buku. Kebetulan jemaat kami, dia mengabdikan diri mengajar di situ. Di guru coding yang dipakai penerbit Andi dari Jogja. Guru bahasa Inggrisnya bersertifikasi. Guru musiknya juga. Saya kaget Pak, waktu ada kompetisi LIA. Kami ikutkan serta dari MS Course. Rupanya kita juara. Ada lagi pertandingan kemarin, dari English First. Lomba storytelling bahasa Inggris antara lembaga kursus. Rupanya kita juara 1. Bahkan ada olimpiade coding waktu itu. 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Saya berangkatkan mereka masuk juara olimpiade 8 besar mewakili lembaga-lembaga kursus. Wah ternyata ini membuat orang kaget.
luar biasa ini Mawar Saron ini. Sehingga sekarang ada 90 anak siswa kami yang kami didik sekarang. Dan bukan hanya saja dari Kristen, ada dari luar. Karena tujuan kami untuk membawa kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ini dia, sebentar kita lihat. Ini mungkin bisa videonya. Ini adalah lokasi tanah yang sudah kami beli. Yang dimana ya, ini yang sekitar 2.600 meter itu. Kami buka juga UMKM untuk warga sekitar. Kami sudah resmikan gedungnya. Semua kami lakukan ini Bu dengan doa dan taburan dari jemaat. Sampai nanti di belakang ada gedung gereja berkapasitas 2.000 tempat duduk. Yang menurut arsitek sekitar 40 miliar yang akan kami bangun itu. Sebelah kanannya itu adalah tempat UMKM. Ini yang di depan, di belakangnya itulah tanah itu sekitar 2.600. Ini kelas yang kami buka, kami coba melengkapi semuanya. Memberikan yang terbaik. Inilah tanahnya Bapak Ibu yang terus kita lagi kejar, kita sedang upayakan. Ini kelas musik yang sudah kami buka. Ada musik piano, ada gitar, ada drum. Anak saya sudah mengajar di situ. Memberdayakan semua jemaat. Ini kelas coding. Sudah ada 4 kelas kami sudah buka. Lomba Olimpiade tingkat 8 nasional. Kami bisa masuk, tembus ke situ. Mewakili MS Course. Padahal baru 1 tahun. Kelas bahasa Inggris. Ini dari Yayasan LIA, kami juara harapan 1 antar lembaga kursus. Mewakili dari lembaga-lembaga kursus yang lain. Ini yang saya utus terakhir 2 bulan yang lalu di English First atau English One. Storytelling kompetisi. Ini adalah anak-anak kami yang kami kirim yang kursus di tempat kami. Puji nama Tuhan. Mereka bisa mengikuti semua kompetisi dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini pemenangnya, mereka juara 1, juara 2, juara 3 dari Mawar Saron Course. Tuhan memberkati, berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Kami bersyukur bahwa ternyata benar apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak perlu membandingkan pelayanan kita. Kalau di sini ada sekolah Mawar Saron, kami melakukannya bukan membangun sekolah tapi membangun kursus. Biarlah semuanya saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karenanya hari ini Bapak Ibu, janganlah iri hati dengan kesuksesan orang lain. Karena iri hati adalah hukuman yang kita berikan kepada diri sendiri. Karena berkat yang diterima oleh orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan masuk. Perbandingan diri membuat kita kehilangan panggilan sendiri. Yohanes 21 ayat 22, dia berkata dalam firman Tuhan hari ini. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Perhatikan jawaban Yesus. Yesus tidak menjelaskan masa depan Yohanes, tapi Yesus mengembalikan fokus Petrus kepada panggilannya. Petrus dan Yohanes berbeda. Kalau Petrus itu adalah seorang pengkhotbah Pentakosta, tapi juga dia seorang yang temperamental. Petrus itu adalah orang yang mati sebagai martir. Tapi Yohanes adalah murid yang mati sampai tua. Bahkan begini, Yohanes ini Bapak Ibu pernah ditangkap di Roma, lalu dia digoreng hidup-hidup, tapi dia tidak mati.
Lalu dia dibuang di Pulau Patmos. Dia akhirnya mendapatkan kitab Wahyu. Apa yang saya mau bilang sama saudara? Saudara akan tetap hidup kalau Tuhan akan berkata engkau akan hidup. Katakan amin. Bayangkan Pak, Yohanes bagaimana ditangkap, digoreng Pak, hidup-hidup. Kalau nggak percaya nanti buktikan khotbah saya, pulang dari gereja, ambil wajan yang besar, masukkan nanti minyak 2 liter, panasi sampai mendidih. Jangan masuk ke dalam, lihat aja. Lihat aja, jangan masuk ke dalam, karena engkau bukan Yohanes, katakan amin. Jangan engkau mendatangkan percobaan, engkau masuk ke situ. Tapi di situ aku lihat, Yohanes akhirnya bisa mendapatkan kitab Wahyu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Kita juga sama Bapak Ibu. Kita dirancang Tuhan dengan tujuan yang berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita berbeda untuk saling menguatkan. Kita berbeda untuk saling melengkapi. Jangan sampai akhirnya kita mengurusi yang bukan bagian kita. Pendeta, jadilah pendeta sebagaimana layaknya pendeta. Jadilah pebisnis sebagaimana layaknya sebagai pebisnis. Jadilah orang muda yang hidup sebagaimana engkau menjadi anak muda. Supaya apa? Supaya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang unik bagi setiap kita. Berhentilah mengukur nilai Anda dengan keberhasilan orang lain. Gunakanlah waktu ini untuk membangun hidup ini. Karena kita hidup bukan untuk menguasai hidup orang lain. Sebagai keluarga-keluarga yang saya kasih dalam Tuhan hari ini, jangan lagi memperbandingkan fisikmu dengan orang. Atau pernikahanmu, atau anak-anakmu, atau keluargamu. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah kita meminta menjadi salinan bagi orang lain. Tuhan memanggil kita menjadi versi terbaik dari apa yang Tuhan ciptakan. Apa hubungan khotbah saya hari dengan kelimpahan? Ternyata begini, kelimpahan bukan berarti kita memiliki semua yang dimiliki orang lain. Namun kelimpahan adalah mensyukuri dan memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu sebagai jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai penutup dari khotbahku hari ini, saya diberkati oleh perkataan Bapak Pendeta Dr. Jakub Nahwai. Dalam motto yang selalu didengung-dengungkan, banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak diberkati. Saya memberikan quote bonus buat jemaat GBI Mawar Saron Jakarta yang olehnya saya akan sampaikan hari ini. Penutup khotbah saya, ini dia. Kita sama-sama boleh sama-sama katakan 2, 3. Banyak bersyukur, banyak mujizat. Sedikit bersyukur, sedikit mujizat. Tidak bersyukur, tidak ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan mantap saya jemput kita bangkit berdiri. 2, 3. Banyak bersyukur, banyak mujizat. Sedikit bersyukur, sedikit mujizat. Tidak bersyukur, tidak ada mujizat. Berikan kemuliaan. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.